Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarmizi dengan NIM 0305202040. Di sini saya akan membawakan materi tentang paragraf. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Junaida MPD, yang telah membimbing saya dalam mengerjakan materi ini. Baiklah, paragraf. Jadi paragraf itu terbagi dari fungsi dan syarat paragraf, hakikat paragraf, kerangka paragraf, dan macam-macam paragraf. Jadi terdiri atas 4 struktur atau 4 bagian. Hakikat paragraf. Paragraf merupakan kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan dua buah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Fungsi dan syarat paragraf. Fungsi. Pertama, memampung bagian kecil gagasan utama atau karangan. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Kelima, membentuk penggalan pikiran pengarang. Keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konstruksi terhadap pikiran utama. Untuk syarat paragraf sendiri terdiri dari 4. Pertama, kesatuan. Kedua, kepaduan. Ketiga, isinya relevan dengan karangan. Keempat, pengembangannya. Kerangka paragraf. Dengan menyusun kerangka paragraf akan memudahkan penulis dalam membentuk suatu paragraf. Karangan paragraf sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menentukan tema. Jadi, pengarang itu harus menentukan tema tulisannya. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragrafnya. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelasan untuk menuangkan ide pokok. Contoh pertama, jenis paragraf eksposisi. Tema kebudayaan. Judul, meningkatkan kebudayaan Indonesia. Paragraf pertama. Pemikiran utamanya mengenai budaya. PP-nya atau PP pertama atau pikiran penjelasannya adalah adat istiadat. Pikiran penjelasan kedua adalah pakaian daerah. Pikiran penjelasan ketiga adalah bahasa daerah. Yang kedua, jenis paragraf deskripsi. Tema Indonesia. Judul, kekayaan alam negeriku. Paragraf pertama, pikiran utama adalah sumber daya alam. Untuk pikiran penjelasan pertama adalah tanah yang subur. Pikiran penjelasan kedua adalah laut yang kaya. Pikiran penjelasan ketiga adalah tumbuhan beraneka ragam. Macam-macam paragraf. Jadi, paragraf ini terdiri dari 3 menurut jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf narasi.
Paragraf narasi menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membaca akan bertambah wawasannya. Ada juga paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat berdasarkan beserta alasannya. Yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ada juga jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat penjelasan. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf berdasarkan fungsinya yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian